tadi kamu mau ngasih tahu apa? Ini. Tadi waktu humidifiernya jatuh, terus aku nemu itu. Itu apa ya, Mir? Kok kedip-kedip gitu? Biasanya nih kalau aku nonton di film-film atau di sinetron, kayak gini tuh alat penyadap tahu. Iya, kita pulang. Tunggu. Amira telepon. Ya udah angkat aja. Dia pasti khawatir kan. Udah sampai malam gini kamu belum pulang. Oke. Halo Amira, kenapa? Iya, ini masih sama Lang. Kita masih ngobrol-ngobrol. Nggak tahu ya jam berapa ntar pulangnya. Udah lu duluan aja tidur. Oh ya, kata Lang, lu tuh jangan begadang. Kapan saya bilang begitu? Ya udah dulu ya. Bye. Maafin aku ya Amira. Pokoknya kamu tenang aja di rumah. Oke? Love you. Sorry ya. Gue bawa-bawa nama lo. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang paling penting setelah masalah ini semua selesai, kamu harus ngaku sama Amira kalau kamu udah nggak amnesia lagi. Pasti dong. Gue juga gak sabar ngasih tahu Amira setelah semuanya ini aman. Oke? Yuk. Ayo Gladys, silakan duduk. Makasih ya, Mbak. Ini Mas Noah lagi kemana, Mbak? Mas Noah tuh dadakan banget ada meeting di kantor. Tapi nanti dia pasti nyusul ke sini kok. Gitu. Ya, ini sepatu yang dimaksud sama biru. Coba Mbak cek dulu, bener apa enggak? Coba aku lihat. Bener nggak Mbak itu sepatu yang dimaksud? Kalau dilihat dari ciri-cirinya sih, sepatu ini sama persis seperti yang dibilang biru kemarin. Syukurlah, kalau gitu Mbak aja yang simpen ya. Oke. Bentar ya. Sarni? Iya Bu. Tolong kamu bikinin minuman untuk Gladys. Sekalian juga untuk biru dan elang ya. Oh iya, siap Bu. Itu mungkin biru sama elang kali Mbak? Iya, bentar aku coba buka pintu dulu ya. Gladys. Iya. Iya, Gladys sudah sampai dan Mas Noah belum bisa gabung sama kita soalnya ada dadakan meeting. Tapi nanti dia pasti nyusul kok. Ya, nggak apa-apa. Oh ya, ini sepatunya Marcel yang dibawa Gladys. Itu bukan. Iya. Bener, ini sepatunya. Ya udah, lebih baik sekarang kita langsung aja bawa sepatunya ke polisi. Biar Marcel bisa langsung ditangkap. Jangan, Ferni. Jangan dulu. Kita nggak boleh salah langkah. Karena bukti yang paling penting kan adalah pistol yang dipakai Marcel untuk nembak Mama. Kalau kita cuma kasih bukti sepatu ini ke polisi, besar kemungkinan Marcel cuma dapat interogasi saat dan dibebaskan karena kurangnya bukti yang kuat. Iya, kamu benar. Saya setuju sama kamu itu. Oh iya, ini masa aku di-chat lagi ya sama orang misterius itu? Nih, coba Mbak lihat.
Terus lo udah hubungin balik nomor itu? Aku sih udah coba telepon balik ya. Sempet diangkat juga sih. Tapi dianya malah diem aja. Terus nggak lama handphonenya mati. Aku coba telepon ulang lagi, malah jadinya handphonenya nggak aktif. Aneh banget kan? Kenapa aneh banget ya? Maksudnya apa coba? Aku juga nggak tahu. Atau mungkin sebenarnya orang itu mau bilang sesuatu ke kamu. Tapi dia takut. Dan atau mungkin posisinya diancam. Atau bisa juga dia cari aman. Yang sebenarnya orang tuh tahu soal kasus penembakan ini. Dan orang itu berusaha untuk ngasih tahu lo, Gladys. Tapi nggak mau namanya terseret. Bisa jadi sih. Tapi ya siapa orangnya? Apa mungkin kita kenal? Oh, atau jangan-jangan orang itu penjaga villa Bukit Bambu. Villa yang disewa Marcel pada malam itu, ya nggak sih? Kayaknya kalau menurut aku, kalau penjaga villa nggak masuk akal deh, Mbak. Soalnya aku juga nggak kenal sama dia. Jadi otomatis kayaknya aneh deh. Dari mana juga dia bisa dapat nomor aku, ya kan? Atau jangan-jangan orang itu selingkuhannya Marcel. Adel. Adel. Iya. Bisa jadi kan? Karena pada saat malam penembakan mama kamu, Adel sama Marcel ada di villa itu. Ya, bener juga sih. Masuk akal lah. Ya udah apa, gini aja kali ya. Sekarang aku ke tempatnya Adel biar aku tanyain langsung ke dia. Tunggu. Enggak. Kalau besar kemungkinan itu Adel, bisa aja dia pakai nomor lain untuk meneror lo. Dia nggak mungkin pakai nomornya dia sendiri. Kalau lo datengin Adel sekarang, besar kemungkinan Adel akan bungkam. Dia akan mengelak. Ya mungkin karena itu dia nggak mau terancam. Oke, kalau gitu kita pancing dia aja. Kita cari tahu orang itu beneran Adel atau bukan. Tapi setelah kita tahu, kita jangan konfront dulu ke dia. Ya kita ikutin aja dulu maunya dia. Sampai dia merasa aman. Dan dia bisa kasih informasi yang kita butuhkan. Bahkan mungkin kalau bisa, kita juga bisa tahu di mana pistolnya Marcel disimpan. Iya Fanny, itu ide yang sangat bagus. Gue sepemikiran sama lo. Oke, yaudah kalau gitu biar aku sama Mas Noah aja yang bantu gadis cari tahu soal Adel ya. Oke, berarti kalian gerak di situ. Sementara gue akan jalanin rencana gue. Lang, lo mau bantuin gue kan? Bantuin dengan rencana yang kamu mau itu. Dengan kamu ingat dan ngaku semuanya ke Marcel kalau kamu bilang kamu ingat semuanya. Itu. Iya. Nggak ada pergerakan apa-apa. Mereka semua udah pada tidur atau gimana sih? Mending aku dengar dari penyadap suara. Untung aja, aku udah install aplikasi penyadap suara di tab ini. Jadi meskipun HP aku hilang, aku masih bisa dengarkan situasi di rumah biru.
nggak ada suara apa-apa. Apa jangan-jangan Biru memang belum pulang? Oke, makasih ya kalian semua udah datang ke sini. Maaf banget Mas Noah nggak bisa ikut gabung, tapi nanti aku bakal update ke dia kok. Iya. Besok pagi gue akan bicara dekat humidifier. Gue akan bilang kalau gue ingat semuanya. Ya, mudah-mudahan Marcel dengar. Baru setelah itu kita jalankan rencana yang tadi kita omongin. Oke. Oke, pamit. Oh ya, Mbak Ferdi. Saya minta tolong ya. Simpan sepatu ini baik-baik. Oke, aku simpan ya. Kalian hati-hati pulangnya. Enggak. Yaudah, kita duluan ya. Oh ya, Gladys. Iya mbak. Kamu yakin kamu tetap mau tinggal sama Marcel? Mbak, kalau boleh jujur sih, aku udah males banget untuk tinggal serumah sama Mas Marcel. Aku udah muak banget ngeliat muka dia. Tapi sekarang, aku harus menahan diri aku. Sampai akhirnya aku tahu di mana posisi pistol itu berada. Terlebih juga, ya aku harus awasin gerak-gerik dia sih mbak. Jangan sampai dia kabur saat masa penyelidikan seperti ini. Iya sih. Tapi kamu hati-hati ya. Karena aku lihat Marcel tuh orangnya sadis banget. Dia tega selingkuhin kamu. Dia tega juga bunuh Mama Ratna. Dia tega mau nembak Biru. Aku cuma takut aja kamu dia papain sama dia. Tapi ingat ya, kalau kamu sampai dia papain sama dia, kamu harus langsung kabarin aku. Kabarin Mas Noah. Kabarin Elang sama Biru juga. Iya, Oke? mbak tenang aja, insya Allah aman kok. Oke. Kalau gitu aku pamit pulang dulu ya mbak. Ya, Nanti kita chat-chat di grup aja, oke? pasti. Baik mbak. Kabarin ya. Ya. Dari tadi aku tungguin gak ada suara apa-apa. Kemana sih Biru? Pergi kemana dia sampai malam-malam kayak gini? Ayah di mana? Ada suara anak kecil. Apa itu Arkana? Di sini juga nggak ada. Tante Usi, ayah pergi kemana sih? Ayah ninggalin aku lagi ya? Enggak. Sini. Enggak, ayah itu nggak ninggalin Arkana. Orang ayah cuman pergi sebentar kok. Gimana kasih taunya ya? Aku juga nggak tahu lagi Mas Belu pergi kemana. Aku harus tahu Biru kemana. Jangan-jangan dia lagi merencanakan sesuatu. Ayah itu cuman pergi ke dokter. Jadi ya pergi ke dokter. Jadi Biru cuma ke dokter. Kok lama banget? Sekarang Akana yang sabar. Jangan sedih ya. Ayah kayaknya bentar lagi pulang deh. Gimana kalau sekarang Abang Bro bobo? Kita ke kamar, kita gosok gigi, cuci kaki, cuci tangan, terus bobo. Yuk. Yuk. Let's go. Tante, ini apa? Itu namanya humidifier.
humidifier itu kayak pengharum ruangan, Bang. Jadi bisa bikin ruangan wangi. Oh, punya apa? Punyanya Ayah Bilu. Taunya di sini, aku bawa ke kamar ayah ya. Kenapa humidifier-nya jatuh? Ya Allah, Bang, sini, sini. Awas. Ya ampun, coba lihat, Tante Lucy lihat. Kakinya kena nggak? Kena pecahan nggak? Hah? Kagak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Ya Allah. Tapi itu ada yang makan tante. Enggak. Semoga Ayah nggak marah ya kan, soalnya Abang juga nggak sengaja mecahinnya, ya. Ya, udah, Abang jangan sedih ya. Abang di sini dulu, tunggu sebentar Tante Lucy beresin itu ya. Iya. Abang di sini aja, nggak usah deket-deket Tante Lucy ya. Ini apa ya? Kok kedip-kedip? Aku telepon Amira aja deh. Sial. Apa jangan-jangan penyadap di humidifier itu ketahuan? Ini chat aku belum dibaca dan juga belum dibalas. Aduh, aku semakin penasaran nih. Ini orang sebenarnya maunya apa? Orang iseng atau bukan? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aduh, tuh kan, handphonenya juga masih belum aktif loh. Atau emang benar kali ya, kata Biru dan juga Elang. Kalau ini orang sebenarnya mau kasih tahu soal senjata itu, tapi dia takut. Apa memang ini orangnya adalah Adele? Gladys? Ya, halo Gladys. Halo Mbak Ferni. Aku jadi kepikiran soal obrolan kita deh Mbak. Aku kayaknya makin curiga. Jangan-jangan orang yang hubungin aku ini, yang ngechat aku, itu adalah Adele Mbak. Terus? Ya aku sih pengen ngajak dia ketemuan ya besok Mbak. Tapi Mbak Ferni sama Mas Noah kira-kira bisa ikut nggak ya? Aku sih bisa. Tapi Mas Noah barusan nelfon, dia bilang katanya dia nggak bisa ikut kita. Soalnya dia masih ada urusan di lokasi proyek. Nggak apa-apa kan kalau kita berdua aja yang pergi? Gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya udah kalau gitu berarti besok aku jemput Mbak Ferni langsung di rumah aja ya. Oke. Nanti kamu kabarin aku besok jam berapa kamu berangkatnya ya. Gini Mbak, aku tanya dulu ke Adele bisa ketemuan apa enggak. Terus nanti kalau jamnya juga udah oke, baru aku kabarin Mbak ya. Oke kalau gitu. Oke, makasih ya Mbak. Sampai ketemu besok. Sama-sama Gladys. Ya, bye.
Ini Adele atau bukan ya? Sini. Yuk, abang duduk dulu ya. Sini, sayang. Duduk. Jangan nangis ya. Karena kan tante, tapi ayah gak sama aku. Enggak, udah abang jangan nangis. Nanti Tante Usi bantuin ngomong sama ayah ya. Biar abang gak dimarahin ya. Tapi abang jangan nangis. Terima kasih tante. Lus? Astagfirullahaladzim, ya ampun. Jangan. Udah jangan ke situ. Itu masih banyak bling-blingnya, bahaya nanti kamu. Bunda, Iya sayang, udah jangan nangis ya. Bunda, maaf. Aku sengaja itu. Mir, ini loh. Tadi tuh abang ngeliat humidifier-nya Mas Blue. Terus pengen bawa ke kamar. Tapi karena dia tuh kan masih nyolok kabelnya. Jadi pas ditarik tuh nyangkut terus jatuh. Begitu. Sayang, gak apa-apa. Hah? Yang penting abang gak kenapa-napa kan? Ada yang luka nggak? Coba Bunda lihat tangannya. Oh, gak ada ya? Gak ada. Oh iya, Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, sini peluk dulu sama Bunda. Peluk dulu Bunda, sayang. Jangan sedih ya, nggak apa-apa kok. Ya. Sayang. Lus. Apa? Tadi kamu mau ngasih tahu apa? Ini. Tadi waktu humidifier-nya jatuh, terus aku nemu itu. Itu apa ya, Mir? Kok kedip-kedip gitu? Biasanya nih kalau aku nonton di film-film atau di sinetron, kayak gini tuh alat penyadap tahu. Penyadap. Tapi kata Mas Biro, humidifier ini pemberian dari Marcel. Apa Marcel yang taruh penyadap ini?